Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Tanda tanya. Aksa masih mencoba kembali ke rutinitas hariannya, tetapi hatinya kembali kosong. Naskahnya sudah berhasil dia selesaikan, namun masih tertidur di laptopnya. Mungkin ini adalah kali kedua Aksa masuk fase tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Bahkan pagi itu, dia tidak dapat menikmati pameran buku di pusat kota. Aksa tidak merasakan ketenangan berada di tengah-tengah buku tanpa gangguan orang lain yang membuatnya memutuskan untuk pulang. Aksa berusaha mengalihkan pikirannya dengan menendang batu kecil sepanjang jalan, menggiringnya supaya tidak memikirkan hal lain. Batu itu tertendang ke selokan dan menghilang ketika Aksa menyadari dia ada di depan rumah sakit tempat Mira dirawat. Perasaannya tidak tenang dan masih penuh dengan kebingungan. Misteri siapa sebenarnya Mira yang baru datang tapi bisa membuat badannya bergetar, alasan Mira masuk rumah sakit, bagaimana Mira memandang dirinya. Kadang Mira sangat baik kepada dirinya, tapi kadang Mira bisa semaunya sendiri. Mira juga terlihat sangat akrab dengan Rio. Begitu banyak pertanyaan tentang Mira di pikiran Aksa. Termasuk siang itu. Apakah dia perlu menjenguk Mira yang ada di dalam? Mencoba mencari jawaban atas semua rasa penasarannya atau sekedar memberikan kabar naskah yang Mira tanyakan sebelumnya? Aksa memberanikan diri melangkah masuk, menuju lantai 3 di mana ruangan Mira dirawat. Tiap langkahnya penuh keraguan yang selalu dia tepis hingga akhirnya terkumpul dan tidak bisa dibendung saat sampai di depan pintu ruangan Mira. Aksa menelan air liurnya, mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu itu. Mira tertawa disusul suara Rio ketika Aksa memegang gagang pintu itu. Rio sudah datang tadi pagi dan masih menemani Mira hingga saat ini. Aksa mengurungkan niatnya dan langsung kembali pulang. Mungkin memang Rio yang pantas bersama dengan Mira, bukannya Aksa, lelaki yang pendiam dan tidak menarik. Aksa menyadari bahwa itu yang terbaik dan dia harus segera mengubur perasaannya kepada Mira. Memang Mira yang akhirnya bisa menggerakkan hati Aksa yang bahkan tidak pernah berpikir untuk punya hubungan dengan orang lain. Yang berarti ini adalah pengalaman pertama Aksa dan harus menjadi pengalaman kurang menyenangkan baginya. Mungkin memang salah Aksa yang tidak sedari awal berusaha, paling tidak menjadi orang yang bisa menanggapi Mira bercerita. Selama ini, Mira yang menghampiri Aksa. Sangat berbeda dengan Rio. Di lain sisi, Angel yang awalnya juga ingin menjenguk Mira mengurungkan niatnya setelah melihat Aksa berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Angel juga masih mencoba mencerna semua yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak tanda tanya yang bermunculan juga di benaknya. Apa yang terjadi dengan Aksa, Mira, dan Rio? Orang-orang di sekitarnya bertindak jauh dari biasanya. Banyak hal tidak terduga terjadi, dan semuanya terjadi dalam waktu singkat. Muncul sebuah kekhawatiran di hatinya. Mungkinkah Aksa dan Mira saling menyukai satu sama lain? Aksa sangat perhatian dengan Mira hingga Aksa menjenguknya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama hingga larut malam. Hal yang tidak dilakukan Aksa untuk dirinya. Di titik inilah Angel merasakan sakit di hatinya. Orang yang telah hidup dan besar bersamanya, yang hampir setiap malam bisa dia lihat dari jendela kamarnya, yang selalu membuat dirinya penasaran, sekaligus sosok yang begitu mengagumkan, terasa sangat jauh darinya. Semua yang dia lakukan untuk memahami Aksa terasa sia-sia. Mira yang bisa membuka hati Aksa, bukan dirinya. Bukan salah Angel juga yang sangat berharap terhadap Aksa, karena Aksa yang tidak pernah marah dengan segala gurauannya, yang bisa menenangkan Angel kecil yang sedang menangis, yang menemani dirinya saat ditinggalkan seorang ayah, hingga bangkit kembali bahkan bisa membuat Angel merasakan masih mempunyai sosok ayah.
yang selalu ada di tiap titik terendah Angel. Tapi sekarang, dia juga yang membuat Angel jatuh dalam hal perasaan. Ekspektasi begitu besar dari pengalaman yang dipatahkan dalam kurun waktu yang tidak bisa dia bayangkan.